Halo guys, saya Natasha Rosalina Permai, nomor induk 211066202252, nomor absen 41, ingin menjelaskan mengenai kinerja dan budaya organisasi. Apa sih kinerja organisasi? Yaitu keberhasilan personel, tim, dan organisasi dalam mewujudkan sasaran strategi yang sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya konsep kinerja. Gambaran tingkat pencapaian dari pelaksanaan visi misi dan tujuan organisasi yang telah dirumuskan dalam perencanaan strategi. Lalu ada manajemen kinerja. Upaya komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan antara karyawan dengan atasannya agar mencapai tujuan utama. Selanjutnya sistem manajemen kinerja. Proses untuk mencapai pemahaman bersama antara pejabat dan karyawan mengenai apa yang harus dicapai dan bagaimana mencapainya serta metode lain. Tujuan manajemen kinerja untuk membangun fungsi kerja, kontribusi, pegawai, pekerjaan menjadi lebih baik, mengembangkan kinerja karyawan, mengukur prestasi kerja, dan menyingkirkan hambatan kerja. Konsep dan manfaat pengukuran kinerja. Proses mencatat dan mengukur atau penilaian pencapaian pekerjaan yang telah ditetapkan mulai dari misi, informasi, kualitas barang dan jasa, dan perbandingan hasil kerja dengan target. Nah, manfaatnya memberikan kepuasan kepada pelanggan, pengurangan pemborosan, mendalami sasaran strategi, mengurangi hambatan kinerja, perkembangan barang dan jasa, mengurangi resiko dan ketidakpastian. Budaya organisasi, suatu karakteristik yang ada di suatu kelompok dan digunakan sebagai tuntunan mereka dalam berperilaku serta membedakannya dengan kelompok lain. Itu yang dinamakan budaya organisasi. Jenis atau tipe budaya organisasi. Menurut Noe dan Mondi tahun 1996, budaya organisasi juga terbagi menjadi dua tipe, antara lain. Yang pertama, budaya organisasi yang terbuka dan partisipatif. Jenis ini ditandai dengan adanya pencapaian tujuan hasil yang tinggi dan didukung dengan adanya rasa saling percaya pada bawahan, sifat komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang suportif dan perhatian penuh, penyelesaian masalah bersama, otonomi pekerja, dan berbagai seluruh informasi yang ada. Yang kedua, budaya organisasi yang tertutup dan otokratis. Karakteristik dari jenis ini adalah adanya pencapaian tujuan pada hasil yang tinggi, tapi pencapaian ini akan lebih dinyatakan dan dipaksakan di dalam organisasi dengan sifat kepemimpinan otokratis yang kuat. Kepemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki kendali penuh untuk menentukan kebijakan dan prosedur. Lanjut contoh budaya organisasi. Yang pertama, budaya administrasi. Hal surat menyurat, masuk dan keluarnya barang, pendapatan gaji karyawan, dan hal lainnya demi memperlancar performa perusahaan. Yang kedua, kedisiplinan. Hal ketepatan dalam menyelesaikan pesanan pembeli, budaya ramah kepada para pembeli, tidak telat datang ke kantor, dan lain-lain. 3. Pembagian wewenang yang jelas. Memaksimalkan performa anggota dan agar tidak terjadi kebingungan. 4. Inovasi. Mampu memotivasi setiap anggotanya untuk mampu melahirkan dan mengembangkan berbagai ide yang kreatif dan inovatif demi kesuksesan organisasi tersebut. Lanjut, fungsi atau peran penting budaya organisasi. Yang pertama, meningkatkan adanya rasa kepemilikan dan loyalitas setiap karyawan di dalam perusahaan. 2. Digunakan sebagai alat untuk bisa mengorganisasikan setiap anggota. 3. Meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. Lanjut, dijadikan sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku di dalam lingkungan pekerjaan. Lalu mendorong seluruh struktur anggota untuk bisa meningkatkan performa kerja
baik itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang terakhir dijadikan sebagai alat untuk menentukan arah mana yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Budaya prestasi. Achievement culture atau budaya prestasi adalah sebuah budaya berorientasi hasil yang menghargai daya saing, inisiatif pribadi, dan prestasi. Fungsi budaya prestasi: meningkatkan jiwa semangat, dorongan untuk selalu berpikir positif, meningkatkan kinerja, memberi dorongan untuk lebih giat dan berkembang lebih baik sebagai motivasi. Hubungan budaya organisasi dengan kinerja pegawai. Budaya organisasi yang terbina dengan baik memberikan perilaku dan pengaruh positif bagi yang selanjutnya akan bermuara pada prestasi kerja pegawai. Pengaruh positif budaya yang terbina dengan baik yaitu menjadi perekat dalam hubungan sosial, identitas organisasi yang kuat, citra atau nilai lebih, kerja karyawan maksimal, dan lain-lain. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kinerja dan budaya organisasi. Terima kasih.